Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Indesyarini, saya dari kelompok 4. Saya ingin mempresentasikan tentang perkembangan Islam di Afrika. Berikut ini latar belakang perkembangan Islam di Afrika. Islam mulai dikenal di Afrika pada masa awal berkembangnya, yaitu pada peristiwa hijrah pertama ke Habsyah atau Abisinia. Kehadiran agama Islam di Afrika tidak bisa lepas dari sejarah hijrah Rasulullah SAW di awal kenabian. Secara formal, Islam masuk secara besar-besaran di wilayah Afrika Barat pada masa kuasa dinasti Almoravidun pada tahun 1091 sampai 1147 dan Al-Muhawidun 1147 sampai 1228. Selama kurang lebih 50 tahun sebelum kedatangan Islam, daerah tersebut dijajah oleh Bizantium. Menurut Prof. Ar-Rahman Aidoi, seorang guru besar pada berbagai universitas di Islam, mencapai wilayah Savannah pada abad ke-8 Masehi. Sementara Margary Hill, sejarawan dari Stanford University, menjelaskan bahwa Islam menyebar di Afrika secara bertahap dan kompleks. Perkembangan Islam di Indonesia di Kota Mesir. Perkembangan Islam di Mesir bermula dari hubungan dekat Rasulullah SAW dengan Gubernur Muqawqis di Mesir. Hubungan baik itu pun berlanjut saat Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah. Pada masa Umar bin Khattab, Mesir dapat dikuasai umat Islam dengan bantuan Panglima Amr bin As. Ia berhasil menundukkan benteng Tondanius di Ainun Syams dan menguasai seluruh Mesir. Kemudian diadakan perjanjian antara Amr bin As dengan Muqawqis bahwa Mesir menjadi daerah taklukan Islam. Pada tahun 1952, Muhammad wajib mengumumkan berdirinya Republik Mesir, yaitu yang sebelumnya bersifat monarki. Ia tampil menjabat sebagai presiden pertamanya. Seiring berjalannya waktu, Muhammad wajib pun berhasil disingkirkan oleh Jamal Abdul Nasser yang memegang kekuasaan tahun 1953 sampai 1970. Selain itu, Mesir pernah menghadapi permusuhan melawan 3 kekuatan, yaitu Inggris, Prancis, dan Israel. Mesir kemudian mengumumkan kesatuannya dengan Suriah pada tahun 1378 sampai 1381 Hijriah atau 1958 sampai 1961 Masehi. Pada saat ini, puncak agama Islam di negeri Mesir mayoritas dengan Islam. Dengan jumlah penduduk sebanyak 58.630 orang, menjadikannya negara Islam terbesar dengan menduduki posisi ke-7 dunia. Yang kedua ialah penjelasan tentang perkembangan Islam di Aljazair. Republik Demokratik Rakyat Aljazair merupakan sebuah negara di pesisir Laut Tengah Afrika Utara dengan jumlah penduduk lebih dari 30 juta jiwa dan luas keseluruhan 2.381.471 km. Aljazair merupakan negara terluas ke-10 di dunia dan terluas di Afrika dan di Mediterania. Islam mulai masuk ke Aljazair bersamaan dengan masuknya Islam ke Tunisia. Pada abad ke-5 Hijriah atau 11 Masehi, kabilah-kabilah Bani Hilal yang berbahasa Arab telah hijrah ke sana. Penduduk asli mereka adalah orang Barbar. Sebagai sebuah negara yang mayoritas beragama Islam, Aljazair menetapkan bentuk pemerintahan adalah republik. Adapun ibu kotanya adalah Algiers. Bahasa resminya adalah bahasa Arab dan bahasa Perancis. Penduduknya Aljazair mayoritas beragama Islam berjumlah 99%, Kristen dan Yahudi 1%. Semenjak tahun 1980, Aljazair memasuki masa kebangkitan Islam. Hal itu ditandai atas semangat kehidupan beragama yang meningkat.
berdasarkan Kongres Partai Tunggal di Aljazair, yakni The National Liberation Front. Berdasarkan Kongres Partai Tunggal di Aljazair, yakni The National Liberation Front atau Front Pembebasan Nasional pada tanggal 27 sampai 31 Januari 1979. Maka diadakan kegiatan-kegiatan mendirikan pusat latihan imam di Meftah, sebelah utara Algier. B. Membangun Universitas Teknik Ultra Modern di Oran. C. Mendirikan pusat perdagangan ultra modern di Oran. D. Membangun pusat perdagangan serta kebudayaan Riyadh Al-Fat. E. Pembangunan masjid-masjid. Yang ketiga, perkembangan Islam di Sudan. Orang Arab menyebut pemukiman tempat kaum Sud berada sebagai Sudan yang terletak di selatan Gunung Sahara. Wilayah ini dulunya terdiri dari suku dan kerajaan paganis. Sudan merupakan negara terbesar di Afrika dengan beribu kota di Khartoum. Sudan memiliki luas daratan mencapai 2.558.813 km dan terletak di selatan Mesir di timur Laut Afrika. Sejarah masuknya Islam ke Sudan diawali dengan keberhasilan Amr bin As menaklukkan Mesir. Dia mengirim Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ke negara lain di putaran selatan ini. Pada tahun 31 Hijriah, Abdullah bin Sa'ad tiba di Donggala dan suku-suku Arab mulai melakukan perjalanan ke Sudan sekitar tahun 132 Hijriah sampai 750 Masehi. Pada abad ke-2 Hijriah atau 8 Masehi, umat Islam berhasil menguasai kerajaan-kerajaan Kristen di Sudan, seperti Kesultanan Az-Zarqa atau Kerajaan Fuang antara tahun 911 sampai 1237 Hijriah atau 1505 sampai 1821 Masehi. Perkembangan Islam di Sudan dapat diketahui dari deklarasi kemerdekaan negara tersebut pada tahun 1376 Hijriah atau 1956 Masehi. Yang keempat, perkembangan Islam di Mauritania. Mauritania terletak di Afrika bagian barat. Negara ini sebelumnya dikenal dengan nama Syinkit. Ibu kota Mauritania adalah Nouakchott. Negara ini memiliki luas mencapai 1030.700 km dengan populasi muslim dan berbicara menggunakan bahasa Arab. Sekitar 75% penduduk negara itu adalah orang asing, sedangkan sisanya adalah petani lokal. Perekonomian Mauritania bergantung pada pertanian dan peternakan serta tambang. Dalam sejarah masuknya Islam ke Mauritania, terdapat beberapa sumber yang menunjukkan bahwa Islam dibawa masuk oleh Panglima Uqbah bin Nafi setelah berhasil menaklukkan Maroko dan masuk ke Gurun Sahara, serta negara-negara seperti Tikur dan Ghana. Uqbah bin Nafi dan tentara Islam mencapai perbatasan Mauritania pada tahun 60 Hijriah atau 679 Masehi untuk menyebarkan Islam di sana. Perkembangan Islam di Mauritania dapat ditelusuri kembali dari gaya atau corak pemerintahan kerajaan Islam seperti yang dikatakan bangsa Eropa dan Spanyol. Nama Mauritania sendiri berarti negara kaum muslim. Negara ini berturut-turut dikuasai oleh pemerintahan Al-Murabbitun, Al-Muwahhidun, dan Bani Hashimiyah yang mendirikan Emirat Tarazah dan Barakinah sepanjang abad ke-15 hingga ke-17 Masehi. Kemudian Prancis menguasai daerah tersebut pada tahun 1714 Masehi dan pada tahun 1338 Hijriah atau 1920 Masehi. Mauritania secara resmi dijajah. Prancis menjajah Mauritania hingga tahun 1378 Hijriah atau 1958 Masehi dan pada tahun itulah Mauritania secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya. Presiden pertamanya adalah Mukhtar Ould Daddah.
Selanjutnya, perkembangan Islam di Somalia. Somalia terletak di ujung Afrika, berada di perairan Samudra Hindia dan Afrika Timur. Ibu kota Somalia adalah Mogadishu. Luas wilayah negeri ini mencapai 657 kmz dengan jumlah penduduk mencapai 99% memeluk agama Islam. Islam masuk dan tersebar di Somalia melalui hijrahnya orang-orang Arab dari wilayah Amman, Hadramaut, dan Yaman. Selain itu, Islam juga tersebar melalui jalur hubungan perdagangan yang tidak pernah putus sepanjang sejarah antara negeri Arab dengan Afrika Timur. Di negeri ini, Islam terus berkembang sepanjang abad ke-4 dan abad ke-5 Hijriah secara damai melalui perantara kabilah-kabilah yang datang dari Isa. Kerajaan Islam pertama di Somalia adalah Kerajaan Ifah. Yang diserang pertama di Somalia adalah Kerajaan Ifah yang diserang oleh orang-orang Ayyubiyah pada abad ke-8 Hijriah atau 14 Masehi. Waktu runtuhnya Kerajaan Ifah atas serangan orang-orang Ayyubiyah, kaum muslimin mendirikan Kerajaan Adal. Perselisihan dan peperangan terus berlangsung antara orang-orang Somalia dengan Ayyubiyah sampai Inggris dan Italia menjajah negeri ini pada tahun 1355 Hijriah atau 1936 Masehi. Negara ini merdeka pada tahun 1380 Hijriah atau 1960 Masehi. Abdullah Utsman menjadi presiden pertama di Republik ini pada tahun 1389 Hijriah atau 1969 Masehi. Terjadi kudeta militer di bawah kepemimpinan Muhammad Said Barre. Hampir warga Somalia adalah Muslim Sunni. Selama lebih dari 1400 tahun, Islam membuat sebagian besar masyarakat Somalia kaum muslim mencari perlindungan dari penganiayaan di kota-kota di pantai utara Somalia. Dan yang terakhir adalah perkembangan Islam di Afrika Selatan. Negara Republik Afrika Selatan saat ini adalah sebuah negara di benua Afrika bagian selatan. Maksudnya Islam ke Afrika Selatan terjadi dalam dua tahap, yaitu tahap imigrasi. Imigrasi yang pertama berlangsung pada tahun 1652 hingga pertengahan 1800-an. Pada tahap ini, imigran muslim yang masuk ke Afrika adalah para budak, tahanan politik dan pelaku tindak kriminal dari Afrika dan Asia. Diperkirakan antara tahun 1860 sampai 1911, banyak warga India dari berbagai latar termasuk Islam sebanyak 7-10%. Pekerja yang dibawa dari India adalah muslim. Peningkatan tajam jumlah muslim mencapai sepertiga jumlah total penduduk capai Afrika Selatan. Banyak muslim berafiliasi sufi yang menjadi budaya Islam capai, seperti tarekat Qadariyah yang memimpinnya diyakini memiliki lingkaran suci karamah. Demikianlah presentasi tentang perkembangan Islam di Afrika. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.